Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali di program Dialog Fajar. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda kawan. Semoga juga dalam keadaan sehat semua. Kali ini sudah hadir Ustadz Ali Muafa dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sehat ya Ustadz. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah senang saya. Semangat. Iya. Ya, pagi-pagi ini. Iya, Ustadz pagi-pagi ini apalagi lebih semangat lagi Ustadz kalau ngomongin warisan Ustadz. Iya. Kalau ngomongin warisan itu kan yang terlihat, yang apa ya Ustadz ya, terdata begitu ya Ustadz ya. Tapi ternyata itu kawan ada perbuatan kita nggak disengaja itu ternyata bisa menjadi warisan amal kita kawan. Masya Allah. Ini yang seperti apa? Selengkapnya bersama Ustadz Ali Muafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Kawan, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi yang segar. Insyaallah. Di hari ini ya kita penuh semangat. Mungkin kawan-kawan sudah ada yang di jalan ya. Ya. Mungkin ada yang sedang persiapan dan lain-lain. Ada juga yang masih bertadarus di rumah itu ya. Mudah-mudahan semuanya yang kita lakukan itu merupakan rangkaian ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kawan, saya dengan Mbak Ayu melengkapi usaha kita ya tadi mengenai banyak perbuatan kita itu yang tak terasa juga ya, ternyata bisa menjadi warisan amal kita. Ada salah satu sabda Nabi yang memberikan inspirasi ya yang terkait dengan ini Mbak Ayu. Jadi misalnya begini, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ini contoh-contoh ya. Siapa yang melakukan sesuatu yang baik ya, lalu sesuatu yang baik itu kalau orang berbuat yang baik terus dapat pahala. Mbak Ayu berbuat baik dapat pahala. Amin. Nah, perbuatan Mbak Ayu itu saya lihat. Iya. Saya lihat lalu saya tirukan. Saya yang menirukan dapat pahala. Oh. Mbak Ayu tambah lagi pahalanya. Masya Allah. Nah, dari saya itu tadi. Ya, jadi tadi Mbak Ayu dapat 10, saya berbuat dapat 10. Tapi Mbak Ayu dapat lagi 10 lagi. Jadi 20 ya. Nah, karena saya tiru itu tadi. Lalu ketika saya berbuat, ada orang lihat juga, meniru saya. Mbak Ayu dapat lagi. Ya Allah. Saya dapat dari dia dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala yang diperoleh dari masing-masing kita itu. Masya Allah. Bayangkan sekarang kalau Mbak Ayu di radio Suara Surabaya itu mengatakan begini. Baik misalnya ya, mengatakan kebaikan yang mendengarkan 1000 orang pagi ini. Loh, subhanallah, gak terasa. Itu menjadi warisan yang kita tinggalkan. Dan Allah yang Maha Pengasih itu mengirimkan pahala kepada pelaku perbuatan tadi itu. Insyaallah. Coba kawan kalau begini rasanya, ya Allah, betapa murahnya itu loh Allah itu. Iya ya. Betapa pahalanya murahnya. Ustaz ya. Insyaallah. Maka begini Mbak Ayu, saya ingat lagi ada seseorang. Ya, jadi dulu tuh kalau ada orang risau, ada orang bermasalah, ada orang sumpek dan lain-lain. Bahasa sekarang ada orang kepingin curhat itu langsung ke Nabi. Saya susah ya Rasul begini begitu.
Jadi Nabi itu menjadi kamus ya, kamus hidup bagi sahabat-sahabatnya. Jadi suatu saat ada sahabat Nabi itu yang ya saya bilang curhat begitulah. Ya Rasul, ya kenapa? Enak ya jadi orang kaya itu. Kaya duit maksudnya. Iya. Bagaimana itu maksudmu? Jadi saya ini orang miskin, gitu. Saya dapat pahala karena saya sholat. Sholat kan gratis ya Rasul, nggak pakai bayar. Ya gak gunu sih ngomongnya, tapi itu maksudnya dia nggak pakai uang gitu loh ya. Iya. Dan lain-lain. Dia memberikan contoh-contoh yang dimana dia bisa berbuat beramal yang tanpa pakai uang, dapat pahala. Tapi orang kaya itu ya Rasul, enak itu. Dia bisa sholat seperti saya, dapat pahala. Dia bisa puasa seperti saya, dia dapat pahala. Dan seterusnya. Tapi dia bisa haji. Kalau orang Indonesia haji kan 50 juta misalnya sekarang ini, atau berapapun. Maksud si miskin kepada Nabi ini, enak jadi orang kaya, dia lebih dekat surganya, lebih jelas, pokoknya lebih jelas lah ya Rasul. Karena dia orang kaya bisa membeli masjid. Membeli masjid itu beramal untuk masjid. Dia bisa membeli anak yatim dan lain-lain. Sedangkan kami tidak bisa, kami cuma bisa sholat, puasa, begitu saja. Jadi seakan-akan dia itu merasa manusia yang tidak memiliki sebuah keadilan yang bisa dijamin masuk surga, seakan-akan yang paling dekat surga itu orang kaya tadi itu. Karena orang kaya itu ya puasa, sebagaimana kami berpuasa ya Rasul. Orang kaya itu ya sholat seperti kami sholat. Tapi dia bisa membangun masjid, membangun panti, beasiswa anak-anak tidak mampu. Kami tidak bisa karena kami tak punya uang. Gak bisa sedekah. Rasulullah itu Masya Allah, kalau ngomong kan, kalau dawuh itu kan membuat orang, ya Allah, jiwanya langsung besar begitu ya. Ya, jadi beliau mengatakan sebenarnya peluang ke surga itu tidak hanya dimiliki oleh orang kaya. Orang yang miskin pun tidak punya uang, peluang surga bisa-bisa juga lebih besar. Di antara kesempatan yang lain, di kesempatan yang lain Nabi itu pernah menceritakan hal yang serupa ini. Jadi orang miskin tidak bisa sedekah, gitu loh. Akhirnya Nabi, Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabat ini, membaca tasbih itu sedekahun. Jadi membaca subhanallah sedekah, nggak pakai uang. Maka peluang untuk mendapat surga itu Nabi mengatakan semua ada. Bahkan Rasul mengatakan kalimat tasbih, kalimatani habibatani. Ada dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Tsaqilatani fil mizan. Dua kalimat itu berat timbangan amalnya di surga nanti, di akhirat nanti. Dan khafifatani, sangat ringan kalau diucapkan. Dialah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kurang apa Rasul menjelaskan? Gampangannya kan kamu tidak usah berkecil hati, kamu miskin dikira nggak bisa masuk surga karena tidak punya amal, tidak pula sedekah. Baca ini subhanallah. Itu bobotnya luar biasa. Jangan-jangan yang amal-amal dengan uang tadi nggak baca subhanallah. Bisa-bisa loh ya. Bobot timbangannya sama baiknya dengan subhanallah tadi itu. Yang kedua, ya. Kalau berupa perbuatan bukan ucapan, tabassamuka fi wajhi akhika sedekah. Ya. Jadi kalau kau mau bersenyum kepada kawanmu saja, itu sedekah.
Masya Allah. Ternyata Islam ini mengajarkan orang senyum ya. Karena senyumnya tok itu sudah sedekah. Tadi nek metotok ngerti enggak ya kawan-kawan kawan-kawan SS ini. Tahu loh Ustaz. Iya. Itu kebalikannya. Maka Nabi itu kan terkenal sekali, beliau tidak mengumbar kesusahannya, tapi beliau selalu ceria di hadapan sahabat-sahabatnya, sehingga sahabat menjadi semakin bersemangat. Nabi itu kalau kita redaksikan menjadi begini, beliau itu sangat berterima kasih kepada Allah, tetapi kalau sedang sakit atau sedang tidak enak, beliau itu malu untuk sambat kepada Allah. Karena yang diberikan itu yang terbanyak adalah yang enaknya, bukan yang tidak enaknya. Nah kita kan enggak tahu. Sambat aja Ustaz. Untune loro sambate pawon dino. Ya Allah, astagfirullah. Jari malaikat, wong loro mek pisan kok sambate kok terus. Ya. Terus orang saat radio suara Surabaya dengar semua kalau kita sakit. Itu. Tapi ketika kita pergi haji nggak ada yang dengar, maksudnya sedang senang-senang, tidak mendengar. Nah itu loh ketidakimbangan kita itu. Maka kawan, dari situ kita ini gampang sekali mendapat keberkahan Allah, mendapat pahala dari Allah. Kita berbuat apapun, man sanna sunnatan hasanatan, berbuat apapun yang baik-baik itu dapat pahala. Lalu ditiru oleh orang lain, kita dapat royaltinya. Royalti pahala itu karena ditiru oleh orang lain tadi itu. Nah kalau yang niru satu, kalau yang niru orang satu kampung, kan luar biasa. Yang gawat itu kan sebaliknya. Kalau kita berbuat tidak baik itu dosa, lah kok ditiru oleh orang lain, berarti kita mewariskan perbuatan yang dosa. Ini yang bahaya sekali. Kembali kawan, jadi kita mengatakan apa saja ya. Saya itu pagi-pagi buta datang ke radio Suara Surabaya. Ada kawan yang menyapa, ya mau kemana Pak? Misalnya begitu ya. Kayaknya ada saja kan kawan kalau menggoda seperti tidak kenal gitu kan kadang-kadang, padahal kenalnya banget ya. Terus begitu-begitu kita diladeni dia apa-apa, saya bilang meskipun saya nggak ngomong ya, tapi mereka bikin saya senang, itu pahalanya besar. Nggak terasa itu namanya perbuatan warisan yang kita wariskan menjadi amal jariah kita bersama itu. Mudah-mudahan kawan, kita ini sekali lagi satu sisi ada kekurangan, tapi sesungguhnya jangan pernah lupa bahwa Allah itu membuka sajadah lebar yang luas, yang gratis untuk kita mendulang sebanyak-banyaknya pahala ridho Allah lewat sajadah tadi itu yang digelar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah sahabat Nabi yang bercurhat bahwa seakan-akan surga itu hanya miliknya orang kaya tadi itu, dia tidak punya masa depan, tidak benar kata Nabi, karena Allah itu sudah membagi ya rahmatnya sekian luasnya, termasuk peluang surga bagi orang yang tidak berada secara ekonomi. Ya. Sekarang kalau kita pikir Mbak Ayu ya, kita ini kan nggak bisa hidup sendiri ternyata. Iya, Ustaz. Pagi-pagi meminta uang, ya coba dibersihkan ini halaman saya. Maksudnya dipekerjakan. Dia tidak mau menyapu sendiri, tidak mau membersihkan rumahnya sendiri, karena dia merasa punya uang. Jadi dia suruh orang, kasihlah gaji 1 bulan berapa. Dia lebih baik membayar, mengganti tenaganya orang dengan uang daripada dia sendiri yang mengerjakan. Coba, ini kan namanya rezeki bagi orang yang butuh uang. Kalau semua orang itu mau menyapu sendiri, membersihkan rumah sendiri, terus nasibnya yang tidak berada terus gimana? Disitulah surat, diingat-ingat Mbak Ayu, surat Az-Zukhruf ayat 32 itu sudah diumumkan ternyata oleh Allah. Surat Az-Zukhruf ayat 32 itu memang manusia itu levelnya tidak sama ya. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Strata ekonominya, strata sosialnya itu tidak semuanya sama. Andai kan sama semua loh, terus siapa yang melayani kita?
Masa kita masak sendiri, kan mesti beli-beli saja online, misalnya gitu. Minta apa saja ada gitu. Nah itulah beragamnya tingkatan manusia itu ternyata satu dengan yang lain ya saling menopang. Saling menopang. Jadi satu itu dibutuhkan yang lain juga dibutuhkan yang lain lagi gitu. Itulah kehidupan kita. Maka Allah membimbing kita agar kita itu saling menghormati satu dengan yang lain. Tidak boleh kita ini merasa paling hebat. Ya. Maka ditunjukkan oleh Allah di depan mata kita bahwa ternyata kita itu loh tidak semuanya kita mau, bukan tidak bisa mau mengerjakan. Saya pernah komunikasi sama orang, dia pekerja, apa pekerjaanmu? Pelayan. Pelayan. Saya pikir pelayan itu ya apa ya, nggak ada harganya begitu. Tampilannya orang kaya sedemikian rupa. Ternyata dia itu cerita bahwa saya mengerjakan beberapa hal. Apa itu? Satu, yaitu sebuah pekerjaan yang orang tidak bisa mengerjakan. Dia kerjakan, dia kasih uang, dikasih uang. Yang kedua, saya mengerjakan pekerjaan yang orang itu bisa mengerjakan, tapi dia nggak mau mengerjakan karena dia merasa ngapain saya kerja, saya punya uang, saya bayar, begitu. Terus yang ketiga, dia mengatakan saya bekerja yaitu mengerjakan pekerjaan yang orangnya memang tidak mengerti cara mengerjakannya, maka saya kerjakan, saya dibayar uang. Saya pikir, Masya Allah, kembali surat Az-Zuhruf tadi itu. Begitu ternyata Allah kasih kita cara kasih rezeki itu ya. Kan kita jadi semangat Ustadz Ali untuk berbuat baik ya. Kan ternyata tahu ya, wah pahalanya banyak. Kan kita sudah tahu nih semangat. Kita menghitung gitu bagaimana Ustadz? Menghitung kebaikan gitu Ustadz. Sebenarnya kalau kita menghitung kebaikan, untuk apa kita hitung kebaikan itu? Ya kalau uang kita hitung terus dibelikan apa? Iya. Ya, menghitung kebaikan itu tidak perlu kita hitung. Kenapa? Khawatirnya nanti kita merasa menjadi orang yang paling baik. Ini kan ya. Tapi kalau menghitung kebaikan dalam rangka memotivasi kita lagi, wah ayo kita hitung, nggak apa-apa. Kemarin saya berbuat ini, mau tidur dihitung. Wah, saya sehari ini berbuat baik 22 kali. Masyaallah. Saya kecewa, kenapa tidak 50 kali? Lah beda dah. Menghitungnya kan untuk meningkatkan diri. Tapi kan wah jagoan saya. Balik lagi ya hitungannya apa dulu ya Ustadz Ali ya. Yang penting kan begitu. Insyaallah. Jadi Allah tidak melarang kita menghitung perbuatan baik kita itu. Nabi tidak melarang kita menghitung kebaikan-kebaikan kita itu. Tapi yang penting tujuannya apa? Tujuannya memotivasi agar kita semakin baik. Saya dengan Mbak Ayu bertanding, ayo akeh-akehan. Kan begitu toh? Nah, kalau itu yang terjadi, kenapa tidak gitu? Karena kadang-kadang kita bersemangat berbuat baik itu karena dipicu oleh kawan kita. Gitu ya. Iri yang boleh itu iri baik. Aku kudu iso koyo Mbak Ayu ngono, mosok dhek iso salat malam mosok aku gak iso. Nah, begitu kan maksudnya itu. Masyaallah. Berarti maka Mbak Ayu cerita tentang salat malam tadi supaya menggoda saya juga niru. Lah itu yang saya maksud, salah satu amal yang gak ketoro. Insyaallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Semoga juga kita terus semakin terpacu gitu ya Ustadz ya. Semakin semangat untuk selalu berbuat kebaikan apapun itu. Syukur bisa menginspirasi orang lain yang nantinya bisa menjadi warisan amal kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Mu'affa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran.
Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.